Informasi lainnya, Saudara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah meregistrasi gugatan perselisihan hasil Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, KPU Bangka Belitung belum menerima salinan dari hasil gugatan tersebut. Sebanyak 3 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Kepulauan Bangka Belitung telah terregistrasi di Mahkamah Konstitusi. KPU Bangka Belitung akan terus memantau perkembangan gugatan tersebut hingga ada perbaikan yang diperlukan. Pihak KPU Bangka Belitung menyatakan setelah permohonan terregistrasi akan ada sesi penyampaian berkas kepada pemohon. Selanjutnya, salinan berkas tersebut akan disampaikan ke KPU Bangka Belitung. Namun, hingga saat ini, KPU belum menerima salinan registrasi tersebut. Bisa dipastikan, karena kemarin kita pantau kan dari perbaikan, mereka mengajukan perbaikan. Kalau mereka mengajukan perbaikan, berarti kan tidak terhenti, terus berarti proses itu. Kalau terus mereka melakukan permohonan, berarti bisa dipastikan semuanya terregister. Cuma apakah terregister keseluruhan dalam arti yang menjadi objek gugatan kita tidak tahu, maka saya tidak bisa bicara. Kalau ditanya apa saja yang menjadi gugatan dan lokus di mana, tidak bisa. Kalau kemarin saya bicara itu konteks saya dapat perbaikan tadi ya, yang beredar di masyarakat atau di media, jumlah sekian paling banyak lokusnya di Pangkal Pinang atau di Bangka, ya sebagian ada di Bangka Selatan, Bangka Tengah maupun Bangka Barat, seperti itu. Dengan adanya gugatan ini, dapat berpotensi mempengaruhi hasil pilkada. Adapun yang menggugat hasil pilkada adalah pasangan calon nomor 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Belitung Timur, serta Kabupaten Bangka Barat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan pilkada ulang pada Agustus 2025 mendatang. Hal ini disebabkan oleh kalahnya pasangan calon tunggal di 2 daerah dengan telak oleh kotak kosong. Hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Kepulauan Bangka Belitung mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, 2 pasangan calon tunggal di 2 daerah yakni Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka kalah telak dari kolom kosong. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menangnya kolom kosong, pemilihan ulang pun harus dilaksanakan. KPU Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa pilkada di 2 daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong akan diulang pada 27 Agustus 2025. Dapat dipastikan kan untuk pilkada bupati wali kota di wilayah Bangka Belitung, yaitu khusus di Bangka dan Bangka Pinang, ya. Berdasarkan hasil perolehan suara yang kita sudah ditetapkan oleh KPU masing-masing, nanti paslon tunggal itu suaranya lebih rendah dari kolom kosong atau bahasanya kotak kosong, maka bisa dipastikan akan dilaksanakan pilkada ulang, dan itu sudah ada keputusan bersama KPU dengan Komisi 2 dilaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan itu di tanggal 27 Agustus. Pertanyaannya bagaimana sekarang ini ya persiapannya, tentunya untuk melaksanakan itu ada regulasi. Nah, regulasi yang utama sama halnya pemilu maupun pilkada, KPU RI mengeluarkan PKPU, dan PKPU itu sudah terbit kemarin, itu PKPU nomor 19 tentang tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota ulang tahun 2025. Selain kedua kabupaten kota tersebut, saat ini KPU Babel masih menunggu hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan oleh pasangan Erzaldi Yuri yang merupakan gubernur petahana. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, saksi ahli lingkungan kasus Tata Niaga Timah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Laporan tersebut terkait dengan hitungan total kerugian negara yang mencapai 271 triliun rupiah. Guru Besar Institut Pertanian Bogor sekaligus saksi ahli lingkungan kasus Tata Niaga Timah,
300 triliun rupiah, Bambang Hero dilaporkan oleh putra-putri tempatan atau perpat ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ia dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah. Laporan ini muncul setelah Profesor Bambang Hero menyampaikan total perhitungan kerugian lingkungan akibat korupsi tata niaga timah yang berjumlah angka yang fantastis, yaitu 271 triliun rupiah dalam persidangan. Namun, keterangan tersebut dianggap mengada-ngada serta tidak akurat oleh perpat. Dalam sidang tersebut, Profesor Bambang Hero dinilai kurang serius dan enggan merinci perhitungan kerugian yang dinyatakannya. Kami melaporkan Bapak Bambang Hero ya terkait Indonesia ya, netizen ya, bahkan Profesor Mahfud MD dan juga Presiden Prabowo Subianto semua kena prank ya oleh Profesor Bambang Hero ya. Di sini kami laporkan pasal 242 ya KUHP pidana karena pada saat di persidangan dia ketika ditanya dia sampaikan padahal dia saksi ya. Saksi yang ditunjuk oleh Kejagung di situ disampaikan bahwa malas untuk menjawab. Jadi dia tidak jalankan sumpah jabatan dia ya selaku saksi ahli. Kalau terkait dengan pelaporan, siapapun yang melapor ke Polri atau khususnya di Polda Kepulauan Bangka Belitung akan kita terima, akan kita layani, akan kita tindak lanjuti. Ya, sementara kalau memang ada katanya dari pengacara yang menyampaikan laporan, ya akan kita laksanakan pendalaman. Apalagi sifatnya kan masih laporan pengaduan, pasti akan kita tindak lanjuti. Sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam beberapa elemen menggelar aksi unjuk rasa di kantor BPKP Perwakilan Bangka Belitung mempertanyakan asal angka 300 triliun rupiah tersebut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali terjangkit di sejumlah daerah di Indonesia. Meskipun di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini belum ada laporan sapi yang terjangkit, namun beberapa sapi tampak menunjukkan gejala ringan. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai kembali marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasinya, Dinas Pangan dan Pertanian Pangkal Pinang pun melakukan perawatan intensif terhadap sapi-sapi yang menunjukkan gejala ringan. Hingga saat ini, belum ada sapi yang positif terjangkit virus PMK. Untuk memastikan kondisi kesehatan sapi-sapi tersebut, tim medis pun telah mengambil sampel darah yang akan diuji di laboratorium. Pemantauan kita beberapa kasus-kasus menunjukkan gejala ringan. Jadi, kita melihatnya karena gejalanya ringan, belum bisa kita pastikan bahwa itu PMK atau bukan. Akan tetapi tetap kita tangani seperti menangani PMK. Jadi, penggunaan disinfektan dan sebagainya, kemudian perawatan ternaknya. Dan kita juga saat ini karena ada gejala begitu ringan, kita mengambil sampel darah, kemudian kita uji. Jadi tetapi hasilnya belum keluar nih. Kita menunggu. Kalau memang hasilnya positif baru kita laporkan positif. Tapi tetap penanganannya berjalan seperti penanganan PMK. Dengan maraknya kembali kasus PMK ini, para peternak diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada tanda-tanda penyakit pada sapi-sapi mereka agar dapat segera ditangani. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, tetap saksikan Kompas TV News Bangka Belitung sepekan usai jeda berikut ini.